Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu ide bisnis rice ball ayam crispy. Temuan bisnis kuliner di Indonesia menunjukkan tren profit dengan nilai pasar mencapai 300 triliun rupiah pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan potensi besar makanan dan minuman di Indonesia yang terus berkembang pesat. Konsumsi makanan siap saji meningkat 15% per tahun sebagai akibat perubahan gaya hidup urban masyarakat Indonesia. Rice Bowl hadir sebagai solusi makanan praktis, ekonomis, dan bergizi sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Profil usaha Crispy Rice Bowl Nusantara hadir sebagai solusi kuliner praktis dan lezat. Kami menyediakan rice bowl dengan topping ayam crispy yang gurih dan renyah, dilengkapi sayuran segar dan sambal khas Nusantara. Menggunakan ayam segar berkualitas dengan proses penggorengan sehat dan penyajian cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern. Satu konsep bisnis menyediakan rice bowl ayam crispy yang gurih dan renyah, lengkap dengan sayuran segar dan sambal khas dengan penyajian cepat dan kemasan higienis. Dua produk utama, rice bowl ayam crispy dengan variasi sambal, original, pedas, dan ekstra pedas, serta pilihan nasi putih, nasi merah, atau nasi uduk. Target konsumen, mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda di kota-kota besar yang menginginkan makanan bergizi, praktis, dan harga terjangkau. Saran bisnis. Usaha Crispy Rice Bowl Nusantara dijalankan oleh tim kecil yang terdiri dari 3 anggota dengan struktur organisasi horizontal, efisiensi, komunikasi, dan operasional yang optimal. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas demi kelancaran usaha secara menyeluruh. Satu, manajer operasional mengatur keuangan, pengadaan bahan baku, serta koordinasi seluruh kegiatan operasional dan usaha. Dua, bagian produksi bertanggung jawab pada proses memasak, menjaga kualitas produk dan standar mutu ayam crispy terpenuhi. Tiga, pemasaran fokus pada promosi digital, pelayanan pelanggan, dan media sosial, serta aplikasi pesan antar. Empat, kompetensi tim, manajemen, usaha, keahlian kuliner, pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan yang profesional. Waktu dan tahapan pelaksanaan, persiapan awal, September sampai Oktober 2030, survei lokasi usaha, seleksi supplier bahan baku, dan penyiapan peralatan dapur. Pelatihan tim, Oktober 2030, pelaksanaan seluruh anggota tim meliputi proses produksi, standar kualitas, dan pelayanan pelanggan. Operasional mulai November 2030. Produksi penjualan resmi dimulai. Evaluasi performa dilakukan setiap bulan. Target penjualan bulan ke-6 dan 12 mencapai 100 porsi per hari dalam 6 bulan pertama dan pening, peningkatan 30%
penjualan di bulan ke-12. Alasan memilih ide bisnis berikut adalah alasan utama. Pemilihan ide bisnis rice bowl ayam crispy berdasarkan analisis pasar, pesaing, dan peluang. Analisis kebutuhan pasar. Konsumen modern mencari makanan praktis, bergizi, dan harga yang terjangkau, yang sesuai dengan gaya hidup urban yang dinamis. Analisis pesaing. Banyak usaha ayam crispy, namun sedikit yang menggabungkan konsep rice bowl, lengkap dengan sambal dan nasi sehat. Tiga, peluang pertumbuhan. Pasar makanan siap saji di Indonesia terus meningkat, didukung dengan perubahan gaya hidup dan pertumbuhan ekonomi digital. Pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis Rice Bowl Nusantara dirancang secara sistematis untuk memastikan kualitas produk, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan secara konsisten. Satu, proses produksi. Pemilihan ayam segar berkualitas, marinasi khusus, dan penggorengan dengan minyak berkualitas pada suhu terkontrol. Dengan minyak berkualitas pada suhu terkontrol untuk hasil crispy yang optimal dan higienis. Dua, strategi pemasaran. Penjualan offline di lokasi strategis dan online melalui media sosial, serta aplikasi pesan antar seperti GoFood dan ShopeeFood untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Tiga, pengelolaan kualitas. Standar mutu bahan baku dan produk akhir dipantau secara rutin dengan fokus pada kecepatan layanan, kebersihan kemasan, dan kepuasan pelanggan. Modal dan analisis keuangan. Sumber modal. Modal sendiri dan pinjaman keluarga sebesar 20 juta rupiah. Rincian modal awal. Peralatan dapur sebesar 8 juta rupiah. Bahan baku sebesar 5 juta rupiah. Pemasaran sebesar 2 juta rupiah. Operasional sebesar 5 juta rupiah. Estimasi pendapatan sebesar 12 juta per bulan dengan 100 porsi per hari dengan harga 15.000 rupiah. Estimasi laba bersih sekitar 5 juta per bulan setelah biaya operasional menjadi 7 juta rupiah. Analisis BEP tercapai pada bulan keempat dengan minimal 70 porsi per hari. Risiko dan strategi pengembangan. Risiko harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku diatasi dengan kontrak jangka panjang bersama supplier lokal dan diverifikasi sumber pengadaan untuk menjaga stabilitas biaya produksi. Diversifikasi menu, mengembangkan variasi menu, rice bowl baru, dan penyesuaian sambal sesuai tren untuk mengurangi ketergantungan pada suatu produk dan menarik lebih banyak konsumen. Inovasi produk. Inovasi berkelanjutan melalui pengembangan variasi topping, pemilihan nasi sehat, dan kemasan ramah lingkungan untuk menjaga daya saing dan relevansi pasar. Ekspansi 2 tahun. Rencana ekspansi ke wilayah baru dan kerjasama dengan platform delivery dalam 2 tahun ke depan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan.